Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra Aswanda dengan NIM 221401013 dari Komas Tambuk 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang DLS atau Depth Limited Search. Baiklah, langsung saja masuk ke pengertian dari DLS atau Depth Limited Search. DLS adalah algoritma pencarian yang mirip dengan Depth First Search atau DFS, tetapi dengan pengecualian bahwa pencarian dibatasi pada tingkat kedalaman tertentu dalam pohon pencarian. DLS ini hampir sama dengan DFS, namun kalau DLS itu kan pencariannya dibatasi sesuai dengan tingkat kedalaman, namun kalau DFS itu dia harus mencari secara keseluruhan, walaupun yang diminta itu adalah kedalamannya misalnya level 2 gitu, namun dia harus mencari ke seluruh level gitu. Baiklah, lanjut ke fungsi DLS. Fungsi dari DLS adalah untuk mencari solusi, misalnya mencari jalur dari satu titik ke titik lain dalam grafik, dengan memeriksa setiap simpul dalam tingkat kedalaman tertentu sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Maksudnya ialah sebelum dia mencari langsung ke kedalaman yang diinginkan, dia harus mencari dulu dari awal gitu. Biasanya pencarian ini dimulai dari sebelah kiri. Baiklah, untuk lebih lanjutnya bisa langsung ke contohnya. Baiklah, di sini seperti pada gambar saya menggunakan graf yang sudah saya buat, yaitu graf yang saya ambil dari peta Sumatera Utara, yang dimana pusat dari peta ini ialah Medan. Lanjut, di sini ialah DLS-nya. Pada level 0 ada Medan, yang pada level 1 Binjai, Belawan, Tanjung Morawa, dan Brastagi. Pada level 2 Stabat, Lubuk Pakam, dan Kabanjahe. Pada level 3 Pangkalan Susu, Balaban, Tembing Tinggi, Paropo, Sidikalang, dan Kutacane. Yang pada level 4 ia Karangbaru, Indrapura, Pematang Siantar. Yang pada level 5 Seruai, Langsa, 50, dan Perapat. Pada level 6 Kisaran, Seborong-borong. Pada level 7 yang terakhir ialah Tanjung Balai dan Panguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan logikanya. Semisal diminta kita mencari Lubuk Pakam, contohnya. Pada DLS ini kita harus mencari, karena kita depth limited search, yaitu kita mempunyai limit untuk melakukan pencarian. Nah, kita lihat dulu limitnya di mana. Lubuk Pakam kan berada di level 2. Maka dari itu kita akan menghitung dari 0, 1, dan 2 saja. 3 ke bawahnya itu nggak usah dihitung. Baiklah, penghitungannya dari pertama ya Medan, ke Binjai, dan ke Stabat. Lalu lanjut ke Belawan. Lalu masuk ke Tanjung Morawa dan Lubuk Pakam. Maka akan berhenti di Lubuk Pakam itu sendiri. Nggak perlu ke Brastagi atau ke Kabanjahenya lagi, karena sudah ditemukan Lubuk Pakamnya duluan. Jadi nggak perlu lagi nambahin Brastagi dan Kabanjahenya gitu. Perkenalkan, saya Yusuf Kaisar dengan NIM 224111055. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, konsep dasar, serta contoh dari Depth Limited Search. Depth Limited Search adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi cabang-cabang jalur pencarian sedalam mungkin hingga mencapai batas kedalaman yang ditentukan. Jika solusi ditemukan di kedalaman yang lebih dalam daripada batas kedalaman tersebut, maka pencarian akan dihentikan. Fungsi dari DLS ini berguna dalam situasi di mana jika ada solusi yang cenderung ditemukan pada tingkat kedalaman tertentu dalam pohon pencarian. Ini cocok untuk masalah dengan batasan kedalaman seperti mencari jalan keluar dalam labirin dengan jumlah langkah tertentu. Depth Limiter Search atau DLS ini juga berguna ketika Anda ingin menghemat memori karena tidak perlu menyimpan seluruh pohon pencarian dalam memori. Konsep dasar atau logika. 1. Pencarian dalam pohon pencarian. DLS atau Depth Limited Search ini beroperasi pada pohon pencarian yang terdiri dari simpul-simpul yang mempresentasikan keadaan-keadaan yang mungkin dalam masalah yang diberikan. Pohon pencarian dimulai dari simpul awal, biasanya disebut simpul akar, dan tujuannya adalah menemukan simpul yang memenuhi kriteria solusi.
Yang kedua, batasan kedalaman. Konsep utama dalam delimiter search adalah adanya batasan kedalaman. Harus ada patokan seberapa dalam algoritma ini akan menjelajahi pohon pencarian. Yang ketiga ada logika pencarian. Logika pencariannya yang pertama dimulai dari simpul awal. Kemudian periksa apakah simpul tersebut adalah solusi atau bukan. Jika iya, maka algoritma akan selesai dan mengembalikan solusi. Kemudian, jika simpul bukan solusi, maka algoritma akan memeriksa apakah tingkat kedalaman saat ini sudah mencapai batas maksimum. Jika sudah, algoritma tetap akan berhenti di situ. Kemudian, jika tingkat kedalaman masih dalam batasan, algoritma akan menjelajahi anak-anak dari simpul tersebut pada tingkat kedalaman yang lebih dalam. Proses ini kemudian diulang secara berulang untuk setiap anak simpul sampai batasan kedalaman tercapai atau solusinya berhasil ditemukan. Kali ini adalah contoh tree untuk melakukan proses pencarian data. Tree diambil dari graf yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Kali ini solusinya yang dicari adalah sebagai contoh adalah Tangerang. Yang pertama-tama di sini kita akan membuat batasannya adalah level 1. Jika batasannya pada level 1, yang pertama-tama nanti akan dilakukan adalah mengecek apakah Jakarta adalah solusi. Jika Jakarta bukan solusi, maka kemudian akan dilanjutkan pencarian pada anakannya. Di sini Jakarta memiliki 3 anakannya, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Yang pertama di sini apakah dicek Jakarta Utara adalah solusi. Jika bukan, maka akan dicek kepada Jakarta Selatan. Di sini tidak mengecek anakan-anakan pada Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur karena di sini hanya memiliki batasan sebagai level 1 untuk contoh pertama. Kemudian dicek apakah Jakarta Selatan adalah solusinya tadi, apakah dia Tangerang. Jika bukan, maka akan dicek pada anakan ketiga yaitu Jakarta Timur. Jika Jakarta Timur juga bukan solusinya, maka level 1 itu tidak akan ada jawabannya atau nantinya akan tulisannya not found. Yang kedua, kita menggunakan level 2. Di sini sama seperti tadi, yang pertama akan mengecek pada level 0 Jakarta, apakah Jakarta adalah solusinya dan jika bukan, maka akan berlanjut kepada Jakarta Utara. Kemudian jika Jakarta Utara juga bukan, maka akan dilanjutkan kepada anakan Jakarta Utara yaitu Jakarta Barat. Pada kali ini tidak bisa dilanjutkan kepada Tangerang secara terus karena batasannya hanya pada level 2. Jadi Jakarta Barat juga bukan solusi, maka kembali ke Jakarta Selatan. Dicek apakah Jakarta Selatan adalah solusinya, jika bukan maka akan dicek lagi apakah anakannya, dan jika anakannya juga bukan maka akan ke Jakarta Timur, dan Jakarta Timur juga akan dicek anakannya, dan jika anakannya juga bukan solusi maka tidak ada jawabannya. Kemudian level 2 juga tidak memiliki jawaban dan hasilnya akan adalah not found. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan level 3. Jadi di sini juga sama, mulai dari Jakarta, lalu Jakarta Utara, kemudian di Jakarta Utara juga masih belum ada jawabannya. Kemudian setelah itu mengecek anakan Jakarta Utara yaitu Jakarta Barat, dan Jakarta Barat juga belum solusi. Kemudian anakan Jakarta Barat yaitu Tangerang, dan ternyata Tangerang adalah solusi. Maka dari situ level 3 sudah ditemukan bahwa ada solusinya atau tujuannya, maka DLS akan berhenti pada sini dan berhasil menemukan solusinya. DLS juga tidak perlu mengecek Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta anakannya karena sudah berhasil menemukan jawabannya atau solusinya pada Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syafrizal dengan NIM 221401093. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Deep Limited Search. Algoritma ini merupakan variasi dari algoritma DVS yaitu Depth First Search, yang jika di mana DVS itu melakukan perhitungan dengan cara menghabiskan semua kedalaman dari sebuah titik, maka algoritma DLS ini memiliki batasan perhitungan pada sebuah titiknya dan hanya dihitung sampai pada kedalaman tertentu. Setelah semua kemungkinan pada kedalaman itu sudah habis, kemudian akan dilanjutkan pada titik berikutnya. Fungsi dari DLS ini adalah untuk menemukan solusi dari masalah yang dipresentasikan sebagai pohon. Masalah tersebut berupa pencarian rute, permainan, atau pola. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana logikanya dengan
graf yang saya buat. Jadi ini adalah graf yang udah saya ubah ke dalam bentuk tree. Jadi logika dari DLS ini misalkan kita akan memilih tujuannya itu alan panjang. Dan batasan kedalamannya itu level 4. Jadi logika logikanya itu memilih not awalnya itu padang panjang, terus dilanjutkan ke padang, lanjut lagi ke level 3-nya itu painan, lanjut lagi ke level 4-nya itu kambang. Karena tidak ditemukan alan panjang itu balik balik ke awal lagi, itu padang panjang, tuh lanjut lagi ke padang, masuk ke lubuk lasih, turun lagi ke Surian. Karena tidak ditemukan yang kita cari tadi yaitu alan panjang, balik lagi ke atas, padang panjang lagi itu ke Solok, dan terakhir ke alan panjang. Dan ditemukan not yang kita cari sebelumnya. Jadi perjalanannya itu dari padang panjang ke Padang, terus ke Painan, terus ke Kambang, karena sudah sampai batas kedalaman, jadi balik lagi ke padang panjang, tuh ke Padang lagi, tuh ke Lubuk Lasih, dan terakhir ke Surian dari itu batas kedalamannya. Itu balik lagi ke Padang Panjang, terus ke Solo, dan ke Alan Panjang. Karena ini adalah not yang kita cari, maka dia akan berakhir di sini. Dan prosesnya akan berakhir dengan found. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.